Assalamualaikum. Halo, murid-murid sudah siap belajarnya? Pasti dong. Bersama saya, Aceng, SPD. Yuk kita belajar seni budaya. Yuk belajar seni budaya. Belajar berbudaya, belajar seni budaya. Bersama Aceng SPD. Siswa sekalian, di pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Ini merupakan materi kelas 11 ya, di semester 2 ini. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita perhatikan peta konsep dari materi yang akan disampaikan. Di sini yang pertama adalah konsep, yang kedua prosedur, 3 fungsi, keempat tokoh, 5 nilai estetis. Materi yang pertama, analisis. Sambil memperhatikan gambar ya di situ. Analisis dalam konteks apresiasi merupakan pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Sementara konsep, apa sih mengenai konsep yang akan kita pelajari itu, yaitu pengkajian seni rupa mencangkup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Ada aspek visual ya. Aspek visual berhubungan dengan wujud karya seni rupa. Wujud karya seni rupa dapat direspon oleh indera manusia. Seni rupa adalah wujud hasil karya manusia yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan, yaitu visual. Aspek visual dalam karya seni rupa terdiri atas struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi. 2. Aspek konseptual. Aspek konseptual berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya seni rupa itu sendiri. Aspek konseptual ini sangat berpengaruh terhadap hasil karya seni yang akan dibuat atau diciptakan. Aspek konseptual terdiri atas penemuan sumber inspirasi, penetapan interest seni, penetapan interest bentuk, dan penetapan prinsip bentuk. Aspek kreativitas. Kreativitas yang dimaksud di sini adalah kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni. Banyak cara untuk menemukan kreativitas, misalnya dalam penggunaan media, bahan, alat, dan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas juga bisa didapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru atau memadukan unsur baru dengan yang lama. Bila hal-hal di atas dapat dicapai pada penciptaan karya seni rupa, khususnya karya seni rupa terapan, maka penilaian dari aspek ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. Keempat, aspek keterampilan. Penguasaan teknik atau keterampilan atau skill ya adalah tuntutan dasar proses penggarapan ide menjadi karya seni. Ini berarti bahwa dalam menggarap unsur-unsur estetis sebagai langkah lanjut dalam menciptakan atau dalam menentukan asas-asas estetis, seniman perlu ditunjang dengan kemampuan teknik atau keterampilan. Bahkan kemampuan teknik itu sendiri saling berpengaruh dengan asas atau prinsip estetis. Prosedur. Aspek prosedur berhubungan dengan
proses kreasi, yaitu langkah-langkah kerja kreatif yang ditempuh perupa untuk menghasilkan suatu karya. Misalnya dalam pembuatan desain logo, tahapan kerjanya dimulai dari penemuan gagasan, alternatif sketsa, gambar, simbol, teks, komposisi, warna, teknis, proses kreasi sampai tercipta sebuah logo. Nah, selanjutnya mengenai fungsi. Fungsi seni pada hakikatnya adalah manfaat seni pada konteks tertentu. Misalnya, seni bagi perupa murni adalah media ekspresi, sementara bagi apresiator adalah sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis dan nilai seni. Sedangkan fungsi seni bagi perupa terapan adalah menciptakan benda guna yang estetis. Dalam konteks masyarakat, seni terapan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Materi berikutnya yaitu tentang tokoh. Pengenalan akan tokoh perupa murni, baik pelukis, pematung maupun penggrafis dalam lingkup lokal, nasional dan internasional adalah penting dalam meningkatkan kemampuan berapresiasi seni dan mengembangkan rasa empati, sehingga kepekaan dan pengetahuannya dapat memicu rasa kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman atau budayawan berdasarkan bukti-bukti kualitas karya seni dan pengakuan yang diberikan tokoh tertentu. Nah, di sini disampaikan tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia. Raden Saleh, ya. Kemudian ada Affandi Kusuma. Kemudian Basuki Abdullah. Bagaimana dengan tokoh-tokoh seni rupa dari mancanegara nih yang sering disampaikan? Vincent van Gogh, Andy Warhol, ada juga Rembrandt. Dengan mengetahui dan mempelajari tokoh-tokoh dalam seni rupa, diharapkan wawasan serta pengetahuan dalam apresiasi, kritik, dan berkarya seni akan semakin luas. Wawasan dan pengetahuan yang luas ini akan sangat membantu dalam mengapresiasi dan mengkritisi atau memberi tanggapan karya seni rupa dengan lebih baik, sekaligus memperkarya gagasan dalam proses berkarya seni. Nilai estetis. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Pendapat ini tidaklah salah, tetapi tidak sepenuhnya tepat juga. Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada keindahan yang sedap dilihat mata. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif jika memahami keindahan karya seni rupa secara kasat mata. Dalam pandangan objektif ini, nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Berbeda halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Sebagai contoh, ketika melihat sebuah karya seni rupa, beberapa orang mungkin tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya.
tetapi orang lain justru kurang tertarik pada karya seni tersebut. Oke, demikianlah materi yang disampaikan. Tetap di Yuk Belajar Seni Budaya di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana belajarnya? Seru dan mudah dipahami kan? Pasti dong. Agar lebih paham, silahkan pelajari kembali ya. Tetap semangat belajar seni dan budayanya. Karena sejatinya belajar berbudaya, belajar seni budaya.